Palestina adalah kita, rakyat Palestina adalah saudara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi di channel Jadi Baik TV. Rashid ucapkan terima kasih untuk sahabat semua yang sudah mendukung channel ini. Pada kesempatan kali ini, Rashid akan bercerita tentang hikmah dan pelajaran dari konflik di Palestina. Simak sampai akhir video ya. Di balik memanasnya kembali masalah penjajahan Zionis terhadap bumi Palestina, yang sejatinya juga berarti perang melawan umat Islam seluruh dunia, ada banyak hikmah dan pelajaran yang bisa kita petik dari bumi para nabi tersebut. Yang pertama, kebenaran hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa umat Islam akan memerangi Yahudi sebelum datangnya hari kiamat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kiamat tidak akan terjadi sehingga kaum muslimin memerangi Yahudi. Lalu kaum muslimin akan membunuh mereka sampai-sampai setiap orang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Tetapi batu dan pohon itu berkata, "Wahai muslim, wahai hamba Allah, ada orang Yahudi di belakangku. Kemarilah dan bunuhlah dia, kecuali pohon Gorkot, karena ia adalah pohon Yahudi." Para ahli ilmu menyebutkan hadis ini semakin relevan di abad sekarang. Sebab pada abad-abad sebelumnya mereka bukanlah musuh yang sebanding dengan umat Islam. Malah justru mereka lama dinaungi oleh keadilan Islam yang pernah berkuasa kurang lebih 13 abad lamanya. Baru setelah Zionis Yahudi berhasil menjajah Palestina, mereka menempatkan posisinya sebagai musuh utama yang harus diperangi oleh umat Islam. Yang kedua, perlawanan atau jihad oleh para mujahidin menunjukkan sikap kesatria dan kepahlawanan. Mereka telah meneruskan tugas estafet para pendahulu yang telah berusaha menjaga dan membebaskan Masjid Al-Aqsa. Daya juang penduduk Palestina semoga bisa menginspirasi umat Islam seluruh dunia agar bangkit dan melawan segala bentuk penjajahan, termasuk penjajahan dalam bentuk non-fisik yang saat ini tengah melanda di negeri-negeri muslim di berbagai belahan dunia, karena tidak diterapkannya Islam dalam segala aspek kehidupan. Khusus untuk penjajahan non-fisik, hal ini terjadi baik itu yang dijajah dengan hard power maupun dengan soft power, atau biasa juga disebut perang pemikiran. Barat menghembuskan opini dengan melalui tangannya sendiri, maupun meminjam tangan agen-agennya bahwa hukum sekulerisme, yakni pandangan hidup tentang harus dipisahkannya agama dengan kehidupan publik. Sekulerisme ini memiliki banyak turunan, di antaranya sistem teritorial nation state yang ikatannya nasionalis. Apa itu nation state? Pada masa itu, pasukan salib menyadari betul bahwa kekuatan Islam dan keyakinannya adalah akidah Islam. Sepanjang kaum muslimin berkomitmen dengan kuat pada Islam dan Al-Quran, institusi penerap Islam dan penghimpun kekuatan Islam tidak akan pernah hancur. Kemudian di akhir abad ke-16, mereka mulai membentuk pusat misionaris perdana di Malta dan membuat markasnya untuk melancarkan serangan misionarisnya terhadap umat Islam. Gerakan mereka awalnya dengan berkedok lembaga-lembaga pendidikan dan ilmu pengetahuan. Hingga di abad ke-19, Beirut sudah menjadi pusat aktivitas misionaris. Mereka memiliki dua agenda penting. Yang pertama, memisahkan orang Arab dari Utsmaniyah. Yang kedua, membuat kaum muslimin merasa terasing dari ikatan Islam. Pada abad ke-19 ini, mereka mulai menghembuskan nasionalisme Arab di antara rakyat. Melalui pernyataan-pernyataan dan selebaran-selebaran, persekutuan itu menyerukan kemerdekaan politik orang Arab, khususnya mereka yang tinggal di Suriah dan Lebanon. Dalam literaturnya, mereka berulang kali melakukan propaganda bahwa Turki merebut kekuasaan Islam dari orang Arab, melanggar syariah, dan mengkhianati agama Islam. Akhirnya, hal ini melahirkan benih-benih nasionalisme ditandai pada tahun 1916 ketika Inggris memerintahkan seorang agennya dari Mekah untuk melancarkan pemberontakan Arab terhadap Khilafah Utsmani. Upaya ini berhasil dalam membagi tanah Arab dari Utsmani dan kemudian menempatkan tanah itu di bawah bayang-bayang Prancis dan Inggris. Di saat yang sama, di Turki juga sedang dimainkan opini nasionalisme Turki, yang diantaranya digawangi oleh gerakan Turki Muda. Sehingga pada tahun 1908,
mengakibatkan diusirnya Khalifah Abdul Hamid II. Pada masa sekarang, nasionalisme telah menyebar dan terus berusaha dipertahankan di negeri-negeri Muslim dengan berbagai cara. Yang ketiga, apa yang terjadi di Palestina juga menunjukkan secara gamblang kebatilan bentuk kenegaraan nation state yang merupakan produk barat turunan dari sistem sekularisme. Sebagaimana spirit pembelaan umat Islam di seluruh dunia yang tampak membara, terjadi protes di mana-mana. Sungguh mengharukan ketika beberapa laman media, khususnya media Arab, meliput bagaimana ribuan warga Yordania melakukan long march atau perjalanan menuju Gaza yang berjarak kurang lebih 140 km. Meski belum ada kabar terbaru apakah semangat dan ketulusan niat mereka bisa menembus tembok nation state untuk masuk ke Palestina. Tak ketinggalan di negeri kita sendiri, Indonesia, terjadi banyak sekali unjuk rasa di berbagai tempat. Pemerintah Indonesia sendiri sudah bersikap tegas melalui Menteri Luar Negeri Indonesia bahwa Indonesia mengecam keras tindakan Israel dan terus mendukung kemerdekaan Palestina. Masyarakat Indonesia juga melakukan dukungan dengan cara boikot produk-produk yang dijual, apakah itu makanan atau kebutuhan sehari-hari yang terafiliasi dengan Israel. Masyarakat Indonesia juga mendukung dengan memajang foto buah semangka di sosial media, yang mana semangka adalah simbol perjuangan Palestina untuk berdaulat. Yang keempat, memanasnya Palestina juga menjadi ujian bagi umat Islam seluruh dunia, termasuk para penguasanya. Bagaimana sikap mereka, apakah mendukung perjuangan rakyat Palestina atau justru mendukung dan punya andil membantu penjajah Zionis Yahudi? Bagi para penguasa yang Muslim, peristiwa ini juga menunjukkan wajah asli mereka, apakah mereka benar-benar membela Palestina atau hanya retorika belaka tanpa aksi yang nyata, seperti mengirim pasukan untuk menolong saudaranya, ataukah mereka hanya cinta dunia dan takut mati, sehingga enggan menolong saudaranya dengan berbagai dalih. Cinta dunia dan takut mati bisa bermakna luas dalam kasus Palestina. Bagi penguasa, ia bisa takut kehilangan kekuasaannya karena menolong saudaranya, atau lebih takut kepada penjajah ketimbang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula bagi kaum Muslim, pada umumnya mereka karena cinta dunia bisa membuatnya lalai dalam membela saudaranya. Perlu dihayati oleh kita sebagai seorang Muslim bahwa urusan Palestina bukan hanya urusan warga Palestina atau urusan orang-orang Arab, melainkan urusan kaum Muslim seluruh dunia. Karena persaudaraan dalam Islam tak mengenal sekat-sekat, batas-batas teritori, maupun persaudaraan yang hanya diikat dengan ikatan nasionalisme. Islam memerintah kita untuk peduli dan membela saudara Muslim yang dizolimi. Terlebih di Palestina ada masjid ketiga yang lebih diistimewakan oleh Allah, yakni Masjid Al-Aqsa, kiblat pertama umat Islam dan tempat Mi'raj Nabi. Meski Barat berusaha menggiring opini seolah-olah urusan konflik di Palestina adalah urusan Zionis Israel dengan Palestina, lalu mencoba dikerucutkan lagi seolah-olah hanyalah antara Israel dengan Hamas. Yakinlah, urusan Palestina juga urusan kita. Alhamdulillah, itulah penjelasan bahwa Palestina adalah tanggung jawab kita sebagai umat Muslim. Palestina adalah kita. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.